Pandawa HK itu Gini. seperti apa? Gini Pak RT, ya sebelum minta jawab Bismillahirrahmanirrahim. Ini serius soalnya. Yang Pandawa bukannya seorang yang pilih-pilih. Ya aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Pak Rete tentunya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat, pada kesempatan malam hari ini tentunya saya mau bertanya kembali. Gimana maunya mau gimana? Gini, untuk kesekian kalinya saya bertanya kepada Enggak, kita biar jadi kembaran gitu pakai kopi ya. sahabat saya Kang Pandawa. Lah, sejak kapan kita jadi sahabat? Bukannya kita saudara? Ya, sahabat dan saudara. Ah, itu bagus. Ini jenengan mempengaruhi saya mau ngomong apa ini bingung ini. Ya, jadi segala sesuatu Ini naluri saja Pak, mengalir saja dengan kita adanya. betul, ini soalnya saya lagi sama seperti waktu jenengan datang, lagi menggebu-gebu juga ini. Oh gitu. Ya, justru aku senang dengan orang yang menggebu, berarti semangatnya luar biasa. Tapi ini bukan tentang aku melihat hal-hal Ije, bukan. ngomongnya aku kamu sekarang. Nanti jadi kita. Tetapi lebih ke logika ya. Oke. Oke. Soalnya gini guys, waktu kemarin pembebasannya Gus Samsudin atau penyelamatannya Gus Samsudin itu sebenarnya saya tuh ada, tetapi ketika saya mau menaiki sebuah gunung itu, mau menuju ke gua itu, saya dilarang. Kalau untuk gunung itu bukan begini caranya. Ini gunung itu bukan. Apa? Tapi untuk mendaki gunung yang tersebut yang kita datang ke lokasi, ya, itu kan gunung. Kalau di bawah itu bukan gunung. Apa? Ini telapak tangan. Telapak tangan. Ke gunung itu. Itu langit. Ini rata. Jadi Nah ini terus mana ini gunungnya? ya. Ini. Ya. Ini berarti ya. Ke gunung itu guys, dan di dalam gunung itu, di sebelah gunung itu ada gua. Ada guanya guys. Saya tidak boleh sama Kang Pandawa. Saya tidak boleh naik ke atas. Padahal saya itu juga ingin sekali menyelamatkan beliau gitu loh. Dan juga pada waktu itu saya sudah membawa sebuah alat, di mana alat itu mau saya kasih ke salah satu preman tersebut, yaitu Rido. Di situ saya membawa sebuah dua sarung tinju, ingin saya lempar ke dia. Ayo kita fighting saja, gak usah pakai tarung-tarungan. Tapi ngomong-ngomong kenapa Pak Rete jadi curhat ke Oh iya, semuanya? Jadi kan bertanya ke sini, kenapa curhat ke sahabat-sahabat semuanya? Iya tuh. dia ingin nih, astagfirullah. Jadi guys, ini Tapi saya bagus, namanya manusia itu selalu curhat kan. Curhat itu bukan hanya kepada Gusti Allah. Iya. Namanya manusia itu kan kalau curhat itu pasti harus tercurahkan, ya. Baru kita minta kepada Gusti Allah, ya Allah gimana nih bla bla bla. Kita minta petunjuknya Allah dengan istiqoroh. siap. Ya udah guys, kita nggak usah. Nah ini bukan gelas, ini handphone. Ya udah sahabat-sahabat. Nah, ini kita enak. jangan terlalu banyak ngomong ya. Nanti kalau saya terlalu banyak ngomong, karena gini sahabat-sahabat nih, segala sesuatu itu kalau overload Tidak baik. tidak baik. Nanti kita langsung saja to the point. Kita fifth to fifth apa tuh? Face to face. Face to face. Lah, mau gimana face to face? Ini kita sampingan loh. Oh iya. Kita langsung bertanya ke Kang Pandawa. Ini sepertinya beliau ini seperti mohon maaf ya reporter ya. Padahal Pandawa ini kan sama aja seperti Pak Rete. Kenapa jadi reporter begini Bu bertanya? Iya. Ayo saya kadang juga bingung ya. Ya kadang-kadang bingung juga kok. Ngomongnya gimana ya? Udah, sekarang gini Kang. Saya mau bertanya, tolong dijawab dengan jujur nggih. Kenapa Kalau mau bertanya itu bukan begini. Kalau bertanya itu dari mulut, dari lisan kita. saya mau bertanya. bertanya, tolong dijawab nih Kang Nah, Pandawa. ini kalau begini itu harusnya megang rokok. Ya, Nah, iya tadi kalau kesini masih banyak kalau kontainer stoknya. ini jenengan itu pasti kalau ada orang lagi apa ya? Emosi orang aja bisa ketawa sama aku. Ini paling berubah. Bukan ketawa, makin emosi. Oh, beneran guys ini guys. Bentar guys. Saya tak ngumpet. Intinya Hisap dulu ya. kenapa tadi Pak Rete berbicara seperti itu? Kenapa sih saya dilarang? Bukan dilarang sebetulnya kata-katanya Pak Rete. Ya apunten, di situ kan udah ada Mbah Sudiro, ada Nenek Siluman, ada Kang Adin, ada saya pribadi. Cuma ini Bukan meragukan Pak Rete, tidak. Yang kita pikirkan banyak sekali. Pak Rete kan bisa tugasnya ngejagain santri-santri.
Iya. Nah itu kalau misalkan ada apa-apa dengan kita semuanya, kan Pak RT masih bisa menjaga santri. Nah kalau satu itu, kedua Pak RT kan ada keluarga juga. Yang kita pikirkan itu loh Pak RT. Bukan Pandawa nih, apa aku pribadi meragukan Pak RT, tidak. Karena yang kita hadapi itu kan tahu sendiri kayak gimana. Ngeri. Kita harus memikirkan yang lain dulu. Gimana mengutamakan yang di mana di rumah. Itu loh. Sebagus-bagusnya kita berjihad dan menjalani kehidupan kita dengan bersama keluarga. Kalau kita mengantarkan keluarga. Makanya kenapa saya bertanya kepada. Oh ini bukan melarang. Enggak, makanya saya berniat untuk bertanya itu kenapa? Daripada penasaran. nanti kita mempunyai namanya manusia ya, Negatif pasti thinking. ada pikiran positif dan negatif. Makanya saya itu berusaha membuang pikiran yang negatif. Wajar Pak RT. Gitu loh. Sekarang besi berani aja ada negatif dan positif. Iya. Kalau positif ketemu positif otomatis membal. Berarti harus pertemukan negatif. Di sini aku belum di air. Aduh. Om juga. Maksudnya begini ya. Jadi gini, Pak RT, jangan ada banyak maksud. Hmm. Ya, ini aku kemarin nggak dikasih kesempatan untuk berbicara ya sama Kang Adin sama. Kalau mau ngomong tadi dipotong lagi. Nah sekarang pun aku dendam sama Pak RT. Mau ngomong apapun pasti tak potong. Iya. Jadi gimana? Ya emang seharusnya dijalani lah seperti itu. Karena membantu itu tidak harus dengan kita terjun langsung ke lapangan, dengan mendoakan. Betul. Itu luar biasa. Berasa juga ke kita, insya Allah. Nah kita saking sayangnya kita Kang Adin, Mbak Sudiro, Nenek Bohai atau Nenek Siluman kepada semuanya termasuk Pak RT. Itu loh. Tapi waktu itu saya belum melihat apa Nah, tuh nenek. Itu juga pernah nenek siluman itu seperti apa sih orangnya? Kamu Itu. suka juga sama Siluman? Oh, enggak. Aslinya cantik kan? Cuma saya itu jangan sampai berpikir negatif begini, wah, Kang Pandawa ini sok-sokan nanti ya di depannya Gusnya ini doh. Jangan sampai Nggak kita apa-apa. punya pemikiran seperti itu nggak gitu loh apa-apa, kan. apa, aku mah ikhlas, serius, aku mah ridho. Berarti Cuma si jenengan- Rido tuh kemarin preman juga yang tak bikin setruk dia. Iya. Mocar, mohon maaf maksudnya stroke nggak mocar kok. Berarti panjenengan itu apa Iya. begitu kan karena juga memikirkan Para santri juga. para santri juga keselamatan saya, tetapi Iya, salahnya jenengan juga tidak memikirkan keselamatan jenengan sendiri. Nah inilah Nah, salah, ini ini salahnya. Aku ini tidak memikirkan. Di situ kan udah lihat Mbah Sidiro kayak gimana kekuatannya, keilmuannya. Nenek Siluman kayak gimana. Jadi nggak khawatir, kita bisa menggabungkan semua. Biarpun kita mungkin udah ngeliat semua videonya pembebasan Mbah dan gimana, ya luar biasa. Ya kalau nih kita kasih lihat deh. Ya di sini daripada aku yang ngomong nanti kayak gimana, melihat sendiri deh. saya juga kuat tuh Kang. Ya semua tuh kuat. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya semua karena Gusti Allah. Kuat. Kita nggak boleh takabur. Ya. Nih, seperti di sini. Ini kecil dulu, jangan ada suaranya di sini, ya. Ini bukan pamer enggak. Nah, ya. Nah, kalau misalkan ikut, ya di sini kelihatan kayak gimana pertempuran kita. Ya. Nih, sahabatku semuanya di sini tunggulah. Sahabat Pak RT maksudnya. Jadi sahabat Ya sama Kanda juga. ya semuanya. Ya. Nah, ini gimana? Ini alhamdulillah udah ada Kak Adin juga di sini, ya. Ada Mbak Sudiro juga. Ini luar biasa. Ya itu segitu besarnya goa, ya. Bayangkan aja dulu. Oh itu di sana guanya buat luas gitu ya Kang. Bukan banyak, luas. Watu, semua watu banyak itu sakit. Bayangkan aja dulu. Kebayang nggak? Ya pasti kebayang. Ya, Aku juga. kebayang lah. Ya makanya nggak usah dibayangin, capek kalau bayangin. Balik aku yang ngomong aja lah. Maksudnya di sana nggak ada ular-ular gitu Kang. Ya, gini. Segala sesuatu apabila niat kita baik, itu kan semua makhluk Allah. Ya. Makanya kita tidak lupa juga selalu ngirim doa untuk sahibul wilayah. Semuanya dengan adab. Ya. Kedua juga kita tetap berpegang teguh kepada Allah, tadi Allah ya. Insya Allah apapun itu kalau atas izin kehendaknya Gusti Allah ya. Kalau kita meninggal ya meninggal kan itu. Ya, itu kan kita balikan lagi semuanya. Kita udah pasrah. Yang penting niat kita kan gimana ya, baik, tulus, bukan karena pengen dipandang atau dilihat oleh orang lain, tidak. Karena ketulusan itu kan tercermin dari kita.
bukan hanya dari ucapan. Oh, orang bisa dari ucapan, oh saya udah baik kok, padahal dia penjahat atau gimana. Saya udah baik, gampang untuk mengucapkan kata-kata baik. Tapi baik itu bukan hanya di zahir, tapi di batin kita. Batin juga. Iya, ya Allah ya zahir ya batin. Kembalikan lagi semuanya ke kita. Ya, dari bumi kembali ke bumi, dari api kembali ke api, dari mana? Dari tanah kembali ke tanah. Bumi kan tanah juga kan. Minha khalaqnakum wa minha dari carutan. Minha khalaqnahum. Nah, ini aku jadi hafal nih. Luar biasa. Gitu. Aku salah pakai kopi yang begini. Dari saya ya itu, andalan saya itu. Bagus. Karena saya seringnya di pemakaman. Nah, justru kalau masalah itu, aku pun sekarang udah ngebuka di kampung aku. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal atau aku diundang untuk pengajian dan untuk ngedongeng, aku bukan seorang dai ceramah ya, karena untuk menceramah diri saja nggak bisa. Betul. Ya aku hanya mendongeng, tapi sesuai Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sama, aku siap sekarang udah membuka diri. Kemarin kan aku belum siap membuka untuk, aku nggak mau dipanggil ini, jadi imam pun aku nggak mau. Nanti kalau jenengan berjamaah banyaknya yang kaum bawa, pasti itu. Aku udah komen. Kebanyakan kalau lagi zikir mereka bawa handphone. Tapi udah beres zikir baru tuh ngomel satu-satu. Apunten kalau mau zikir bukan untuk moto dan ngerekam Pandawa. Iya sih, sekarang itu kebanyakan orang itu senengnya itu ya, apa ya? Udah hukum alamnya sekarang. Hukum alam ya. Dulu kan seorang laki-laki yang mengejar-ngejar kebanyakan. Ya. Sekarang kebalikannya wanita. Tapi kita sebagai laki-laki, kalau dikejar oleh seorang wanita harus bagaimana? Jangan, oh ngapain sih kamu ngejar saya? Jangan. Tapi kita ingatkan, ya jangan seperti itu. Wanita itu harus dengan kodratnya. Oh, di sini ini boleh nggak saya ke sedikit pribadi gitu, boleh nggak bertanya? Boleh. Udah punya apa belum? Udah nikah apa belum? Terus terang, Pandawa belum nikah loh ya. Pandawa masih sendiri. Udah jauh nih. Pasti. Serius. Pacar juga belum punya. Puas ya. Iya, itu karena itu memang banyak yang tahu kan. Terus apa yang membuat panjenengan masih sendiri sampai sekarang, belum menikah, belum beristri ya? Ini udah tahu. Ini udah semua ngejawab sih. Nah, seperti ini. Satu, Pak RT. Ulangi pertanyaannya biar saya jawab enak, nanti biar tahu lah. Pertanyaannya betul sih, kenapa masih sendiri sampai sekarang? Belum. Oh, belum ya? Belum. Kenapa ada dua ya? Satu, kenapa jenengan itu belum menjalin rumah tangga? Terus keduanya, kriteria apa ya? Calon pasangan. istri, pasangan seorang Pandawa Haka itu seperti apa? Gini Pak RT. Ya, sebelum minta jawab, bismillahirrahmanirrahim. Ini serius soalnya. Yang Pandawa bukannya seorang yang pilih-pilih. Ya aku ini nggak pilih-pilih Pak RT. Aku mau dia, mohon maaf lahir batin ya, tahu misalkan kesinggung, mohon maaf. Mau dia single parents, ya mau punya orang 1, 2, 3 nggak masalah. Mau dia gadis pun nggak masalah. Ya, karena dilihat dari usia pun Pandawa bukan anak muda lagi. Ya, kita nikah itu untuk apa sih? Menyempurnakan ibadah kita. Insya Allah, makanya bukan pilih-pilih, enggak. Dan bisa jadi juga karena belum waktunya saja Pandawa menikah, kan jodoh itu udah ditulis oleh Allah ya. Seperti itu. Yang mau banyak, Pandawa pun sama banyak, gitu kan, wajar lah, normal ya. Bukan nggak normal Pandawa. Insya Allah kalau nikah tak undang, Pak RT aja, yang lain jangan. Insya Allah secepatnya ya. Amin. Belum tahu ya. Manusia itu hanya bisa berencana, Allah yang berkehendak semuanya. Ya intinya kita tetap berdoa, berusaha. Kalau hanya berdoa saja tidak berusaha, percuma. Kita berusaha tidak berdoa juga percuma. Berarti harus dua-duanya, berdoa dan berusaha. Insya Allah berkah selamat, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Pak RT juga, sahabat Pandawa, sahabat dan lapar nyembah dan dimanapun berada, insya Allah yang masih sendiri lekas mendapatkan pasangannya yang soleh dan soleh. Amin. Jangan baik menurut kita. Kalau baik menurut kita saja belum tentu baik dan bagus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan cara gimana? Istiqoroh. Ya, Pandawa bisa ngomongnya doang. Udah dilaksanakan semuanya itu. Ya. Jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat ya. Tapi utamanya yang ditanyakan itu kan tadi bukan ini. Ya, tapi kan saya enggok-enggokkan gitu kan nggak apa-apa. Ini kan belum pernah tayang di channel siapapun kan. Iya sih kalau nggak salah ini.
Ya soalnya, oke kalau begitu buka terus tanya dia apa yang mau ditanyakan ini kesempatan ya. Yang mau diwakili nggak apa-apa, masih mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang mewakili para sahabat semua. Enggak. Terus untuk apa ya, para kaum hawa itu berarti yang mendekati jenengan juga banyak sekali ya. Nah kalau untuk ini aku no komen. No komen ya. Nah, emang banyak banget sih. Tapi dijawab ya. Ya itu kan pribadi jenengan. Tapi kenapa dijawab barusan? No komen itu dijawab ya. Ya terus terang ya mungkin mereka mengagumi ya, mereka itu bukan kayak gimana, kagum saja dengan Pandawa. Dan Pandawa pun juga berterima kasih Pandawa tanpa sahabat-sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke dan Lukisan Lulus para Pandu bisa ya. Bukan Pandawa alhamdulillah banyak, tidak tinggi hati, enggak. Alhamdulillah tanpa beliau semuanya Pandawa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena doa-doa beliau semuanya, beliau wajar mengagumi seorang Pandawa itu wajar. Itu hak asasi semua, hak asasi manusia. Hak mereka mengagumi beliau semuanya. Untuk menyayangi, menyukai dan membenci itu wajar. Itulah manusia ya. Ada yang pro dan kontra, ada yang positif, ada yang negatif, itu wajar. Nah, tergantung cara kita menyikapinya saja. Inilah hidup. Siap Seperti itu. Oke, paham. Ya kalau aku nggak paham, makanya karena Pak RT ngomong aku paham, aku pribadi belum paham. Serius Pak RT. Siap. Nah, oleh karena itu saya pun mau bertanya balik nih. Ini Monggo. yakin nggak bakal bisa dijawab aku? Monggo. Ya. Pasti akan saya jawab. Ya. Dan aku yakin nggak bakal bisa dijawab. Pasti bisa. Nggak bakal bisa. Namanya orang Nggak akan bisa dijawab. harus berusaha. Oke, Pak RT bilang mau berusaha. Sebentar. Tak kasih 5 detik. Aku mau bicara ya, aku mau nanya Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dihitung. Silakan jawab. Ya, ini saya jawabnya. Nah. Alhamdulillah Pak RT itu sangat tampan dan juga baik hati. Nah, kok bisa sih? Bisa. Namanya kontak batin itu. Iya, kalau aku ngitung begitu ya. Sudah saya jawab kan, bisa kan. Makanya namanya manusia itu jangan pernah berhenti untuk berusaha. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Nah, Itu loh. ya. Kalau kita menganggap remeh orang lain karena dari penampilan dan sebagainya, tidak bisa. Don't judge under by the cover. Jangan lihat orang itu hanya dari apa ya, dari casingnya, Ya betul. dari penutupnya saja. Ya, makanya kita kembalikan lagi. Biar kita tidak selalu suudzon kepada orang lain, selalu berhusnudzon. Ya perbanyaklah kita beristighfar, bersolawat, ya ambil edukasinya yang baik-baik. Karena panjenengan semua pasti mengerti lah, pasti tahu. Ya mana yang baik, mana yang bagus. Yang bagus belum tentu baik, yang baik juga belum tentu bagus. Menurut kita pribadi. Ya, kita kembalikan lagi semuanya di sini pun ada semuanya lah pokoknya. Ada yang lewat-lewat kayak gimana dulu. Nah, disitulah uniknya hidup ini. Baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Kan seperti itu. Bagus menurut kita belum tentu bagus buat orang lain. Menurut orang lain bagus, menurut kita bagus belum tentu bagus baik dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang Pak RT tuh jadi ustadz nih. Dan enggak lah. Amin. Amin. Ustadz itu kan bukan hanya gimana ya, kita kembalikanlah ke orang lain. Orang yang menilai bukan diri kita menilai ya. Kalau diri kita menilai diri kita baik, diri kita benar, kita bagus, belum tentu untuk orang lain. Kita tadi kata Pak RT begitu, yang menilai itu orang lain. Makanya kita kembalikan lagi, orang lain mau menjelekkan kita, masa bodoh. Orang lain mau menghujat kita, kajian teing. Orang lain mau gimana kita, monggo saya pasrah saja kita mah. Karena segala sesuatu itu pasti ada timbal baliknya. Betul. Itu aja. Makanya kan ada doa sapu jagat. Betul. Nah, itulah kita meyakini dengan yakin. Ya. Kadang-kadang orang bilang, saya pernah dengar, aku pernah dengar. Tapi ini agak sensitif ya. Cuma, saya di sini ya, saya meyakini bahwa ini ada kelemahannya. Misalkan di Al-Quran, aku ada kelemahan, nggak bisa, ya, nggak bisa seperti itu. Itu kan hal yang amat sangat dalam lah ya, udah biarkan saja itu. Jadi intinya kita kembalikan lagi semuanya ke diri kita. Segala sesuatu awalilah dengan Bismillah. Bismillah, betul. Ya, ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Ya, insyaallah
di sinilah kita akan terlindungi. Kita mau keluar rumah, kaki kiri dulu. Ya, awali dulu. Oh gitu ya Bang. Langkah keluar. Masuk ke masjid atau musola, kaki kanan dulu. Kalau saya itu masih ingat apa kata-kata panjenengan, kalau kita mau keluar rumah baca ini, kalau kita mau masuk rumah baca ini. Segala sesuatu yang begitu. Itu masih saya ingat. Apalagi ini ngapunten ya untuk semuanya. Insyaallah ini berguna juga ya. Yang mempercayai monggo, yang tidak pun nggak masalah ya. Betul. Kalau kita sudah dari mana-mana, dari luar, dari manapun itu, janganlah kita langsung masuk ke dalam rumah. Lebih baik kita diam dulu beberapa menit lah, 2 menit, 3 menit. Kita ketuk pintu, assalamualaikum, baru ketuk pintu 3 kali. Diam itu rumah kita sendiri, baru bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah makhluk-makhluk yang tak kasat mata tidak akan bisa masuk dalam rumah kita. Kalau assalamualaikum masuk, buka masuk, silakan, itu ada ya. Ya percaya monggo, enggak pun tidak masalah. Kembalikan lagi pada masing-masing ya. Ambil hikmahnya, semoga channel ini membawa berkah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin Ya, jangan Pak RT. Siap. Saya yakin Pak RT pun sering memberikan kata-kata mutiara ya untuk panjenengan, dan baik itu disadari oleh ataupun tidak oleh Pak RT ya. Tapi kalau aku pribadi ngelihatnya kadang suka ketawa juga. Serius Pak RT? Kalau saya nih, kalau melihat jenengan ini ada kata-kata mutiara dan juga lagu untuk panjenengan. Hanya istri yang beriman. Udah. Istri yang soleha. Itu judulnya. Hanya istri yang soleha ya itu. Tapi aku belum punya istri yang namanya pasti bukan soleha sih. Lah Bang. Belum tentu lah, masa aku udah nentuin punya istri nama kamu soleha ya? Oh bukan, nggak jadi nikah. Nggak bisa berarti. Siap. Yang jelas dari semua ini tadi. Belum jelas Pak RT. Terus apa ya? Ya, yang jelas belum jelas karena belum semuanya. Yang pasti. Waktu Abah bebas tuh gimana? Kita belum tahu. Ya itu. Nah, tanya dong, perjuangan kita bagaimana? Waduh, yang jelas belum jelas. Maksudnya yang pasti saya itu ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan, kepada Kang Adin, Mbah Sudiro, dan semuanya yang ikut terlibat dalam pembebasannya. Oke. Apa itu saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Oke, Pak RT. Alhamdulillah. Seharusnya Pak RT bukan berterima kasih kepada Pandawa, Kang Adin dan sebagainya. Ya, kenapa Pandawa berbicara seperti ini? Karena udah selayaknya lah kita sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai murid dan sebagainya untuk membantu. Betul. Ya. Kalau kita hanya mengharapkan, oh alhamdulillah nanti ada banyak orang berterima kasih kepada kita. Salah kalau kita berharap seperti itu. Karena emang udah seharusnya lah kita sebagai kaum muslimin ya saling membantu, saling gotong royong. Betul. Dalam hal yang baik-baik. Itulah edukasinya buat kita semua. Ya. Alhamdulillah. Itu makanya pas Pak RT ngomong, saya terima kasih, saya terima dulu, saya nggak saya potong kan, saya dengerin dulu. Oke, alhamdulillah. Tapi kita sesama manusia, apalagi beliau orang tua kita, guru kita, ya itu emang udah kewajiban kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai sahabatnya. Siapapun itu tanpa terkecuali, kalau membutuhkan pertolongan pasti akan kita bantu. Betul. Ya, itulah kewajiban kita sesama manusia. Ya, hablum minan nas. Insyaallah siapapun itu, mohon maaf bukan soal alim kita. Ya, siapapun pasti kita pernah, misalkan aku punya hutang budi Pak sama Pak RT, kapanpun dia pasti akan membantu, dimanapun itu. Ya, nggak usah, saya nggak punya ongkos untuk berangkat. Namanya manusia kalau udah niatnya karena ibadah, Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran. Yang penting niat. Ya, kalau niat saja tidak dijalani, Cuma kita lapar nih, aduh lapar. Padahal ada nasi di depan, tapi kan saya udah niat kok, udah mau makan, kenyang nggak? Tidak kenyang. Niat itu harus ada juga, bukan hanya niat saja, tapi harus kita lakukan juga. Usaha. Itu loh. Ini ngomong-ngomong, ini channel Pak RT jadi channel tausiah ya? Iya, alhamdulillah. Aku jadi bingung juga nih. Pantesan di sini alhamdulillah tuh.
Oh, saya lihat telepon, ngapain yang dilihat? Mana HP itu tadi ya? Enggak, ngapain lihat jam? Enggak lihat jam. Jam itu nggak usah dilihat, Pak RT. Jam itu hanya sekedar waktu, sekedar pengingat saja. Ya. Jadi kembalikan lagi kepada kita. Kita sebagai manusia jangan kita ngerasa paling wah. Ya saling mengingatkan ya, termasuk Pandawa sendiri. Jangan ngerasa paling pintar. Kodrate manungsa kuwi setunggal bodoh ojo rumangsa paling Bener. benar. Ino ojo rumangsa paling mulya. Yo, Luput ojo rumangsa paling salah. pintar. Pinter. Pintar nggih. Lali aku. Lali. Oh, lemah ojo rumong. Apes ojo rumangsa paling kuat. Itu loh, kodate manungsa. Bodoh jangan manusia ya, kodate manusia. Bodoh jangan rasa paling pintar, hina jangan rasa paling mulia, salah jangan rasa paling benar, pintar. Tadi lemah jangan rasa paling kuat. Itulah kodratnya manusia. Siap. Ya. Tadi pancok sederhana apa? Pancak sedianya apa? Di pancak 5. Jujur, sabar, tawakal, ikhlas dan menerima. Ojo rumangsa bisa. Ya. Ning bisa Bisa. rumangsa. Gitu. Ya. Masukan seperti itu kita. Makanya mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini dan kebetulan tanggal 17 ini channel Pandawa pun ulang tahun yang kedua. Wah, Agustus merdeka juga ini ya. Merdeka. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oh, kita belum merdeka. Yang belum merdeka dia berarti yang ngomongnya sendiri. Tapi kita udah merdeka. Jadi berbarengan sama hari ulang tahun RI. Yo, alhamdulillah berkah. Sebetulnya kalau bikin channel akun bikin emailnya saya bukan tanggal itu, tapi pertama diluncurkan itu emang Agustus tanggal 17. Ya, alhamdulillah ini ulang tahun yang kedua. Ya kedua, harusnya yang ketiga tapi yang kedua. Yang ketiga belum nyampe. Dua dulu, masa langsung ketiga. Ya mudah-mudahan channel Pandawa pun membawa berkah untuk panjenengan semuanya. Ambil edukasi, ambil pembelajaran yang baik-baik. Ya kekerasan jangan diikutin lah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Parete juga tahu. Ambil segi positifnya, yang negatif jangan diambil. Ini Kak Adin kedua nih bikin kaget. Nanti Pandawa Lata bahaya. Ya. Utang Adin juga sering ngagetin ya. Sering dia. Ya, kebangetan tuh. Siap. Apalagi ya begitulah intinya. Apapun yang kita tampilkan di sini, kita tayangkan di sini, yang sekarang ini ya, kita emang ada seriusnya, ada bercandanya. Iya. Janganlah terlalu serius. Nanti cepet tua kayak Pandawa. Tenang. Makanya sersan. Jenengan itu nggak ada tua-tuanya. Kelihatan muda terus dari dulu. Ini yang ngomong. Aduh. Memang beneran gitu. Iya, emang gitulah. Jadi kembali lagi ke kita. Setiap kita punya masalah apapun itu, ya Pak, jangan terlalu terbebani oleh masalah. Kenapa? Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul. Oh, ngomong gampang, betul. Alhamdulillah selama menjalani hidup ini udah mengalami pahit manisnya hidup. Ya, udah dibilang sesat lah, dibilang ini itulah udah. Ya, oleh salah satu pondok pesantren udah ada. Cuma kita seneng. Ya, alhamdulillah ketemu jadi baik rangkul-rangkulan. Makanya don't judge under by the cover, jangan lihat hanya dari casingnya saja. Mari kita perkuat silaturahmi ini dengan saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat batin, diberikan kemudahan, kelancaran, dikabul hajat-hajatnya yang selama ini masih tertunda. Allah bukannya tidak mengabulkan, tapi masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita introspeksi kepada diri kita. Mungkin bisa jadi kenapa ditundanya tersebut, kita masih banyak melakukan kesalahan. Kita masih suka menggibah orang lain, kita masih dan lain sebagainya. Nah disinilah kita saling introspeksi, saling mengingatkan. Karena inilah manusia, kita saling bergotong royong. Salah itu bukan milik Pandawa pribadi, benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu saya juga mohon maaf kepada Parete sekeluarga apabila dan warga-warga sini, mohon maaf lahir batin apabila Pandawa ada salah-salah dan lain sebagainya. Namanya manusia, dengan rendah hati Pandawa mohon maaf lahir dan batin. Mungkin nanti bisa ketemu lah dengan warga-warga semuanya, kita ngobrol. Ya karena emang Pandawa itu kemanapun biasanya pasti punya orang tua kan. Ya mau ke Sumatera kemana, alhamdulillah banyak. Makanya di sini mudah-mudahan Pandawa mendapat orang tua juga. Ya yang nanti Pak Ma atau gimana kita enak. Itu serius. Terus ini dari hati datang. Ya bukan dibuat-buat. Karena insya Allah dengan memperbanyak silaturahmi ini diberikan
banyak-banyak kemudahan, banyak-banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pada inginkan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya dengan serendah-rendahnya ya untuk semuanya, wabil khusus para warga di Blitar sini. Siap. Di Pandawa datang insyaallah lekal. Pokoknya guys, belum guys. oh iya. Pak RT, Pandawa berani banget Pak RT gitu ya, bercanda ya. Intinya saya serahkan ke RT, sekali lagi mohon perhatian deh. Siap. Intinya begini ya guys, apapun yang terjadi jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Ya, wa bismillahirrahmanirrahim wa tasimu bihabillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan falafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Shadaqallah, masih panjang. Lihat saja di Al Imran. Dan janganlah kalian bercerai-berai, sambunglah tali silaturahmi. Karena dengan silaturahmi tersebut insyaallah aku yakin Allah akan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Itulah berkah barokahnya silaturahmi. Amin. Mohon maaf kalau tadi bahasanya kurang lancar, kecepatan. Mungkin ya seperti itu ya guys ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Cukup sekian video dari saya. Monggo Kang Pandawa ditutup. Ya. Pak RT ya. Sekali lagi juga Pandawa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Pak RT, subscriber dan lapornya Mbak Den dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan di luar di sana, wabil khusus para pahlawan bisa karena sudah membantu doa-doa ya, ngirimkan doa untuk kami semuanya di sini. Dan insya Allah aku yakin Allah pun akan memberikan doa yang terbaik ya untuk panjenengan, membalas, bukan doa terbaik, membalas kebaikan panjenengan asal ta'ala ya, membalas kebaikan panjenengan ya beribu-ribu lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali lagi kita akan selalu semangat juga, kita akan selalu memberikan edukasi dan hiburan juga, bercanda-canda seperti tadi kepada panjenengan. Mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.